Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah dari kelas 11 TKJC. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebutuhan jaringan serta kebutuhan bandwidth dan softwidth. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. A. Teknologi satelit. Satelit merupakan sebuah benda di angkasa yang berputar mengikuti rotasi bumi. Satelit dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan kegunaannya seperti satelit cuaca, satelit komunikasi, satelit impact, dan satelit militer. Untuk dapat beroperasi, satelit diluncurkan ke orbit dengan bantuan roket. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Rusia, Perancis, dan belakangan Cina telah memiliki stasiun untuk melontarkan satelit ke orbitnya. Proses transmisi data satelit ada dua teknik, yaitu uplink frekuensi dan downlink frekuensi. Yang pertama, downlink adalah proses pengiriman sinyal dari transmitter menuju receiver. Dalam pengirimannya, sinyal akan mengalami pelemahan atau biasa disebut path loss, yang dipengaruhi oleh beberapa parameter seperti frekuensi, satu daya pada transmitter, jarak dari transmitter menuju receiver. 2. Uplink adalah sinyal radio frekuensi atau RF yang dipancarkan dari stasiun bumi ke satelit. Selanjutnya, keuntungan dan kekurangan penggunaan komunikasi satelit. Yang pertama, kelebihannya. Yang pertama, cakupan yang luas. 2. Instalasi jaringan segmen bumi yang sangat cepat. 3. Karakteristik layanan jaringan seragam. 4. Layanan mobile atau wireless yang independen terhadap lokasi. Kelemahannya, yang pertama, 1. Rentan terhadap pengaruh atmosfer. 2. Delay propagasi besar. 3. Distance insensitive, artinya biaya yang diperlukan hampir sama untuk membuat link komunikasi satelit jarak dekat dan link komunikasi jarak jauh. Selanjutnya, tipe penggunaan satelit berdasarkan orbitnya. Yang pertama, geosynchronous Earth orbit atau orbit geosinkron adalah orbit suatu benda atau umumnya satelit buatan dengan bumi sebagai pusatnya, yang mempunyai periode sama dengan rotasi bumi, yaitu 1 hari sideris atau 239.344 jam. Secara geometri, orbit ini mempunyai setengah sumbu utama atau sumi major aksis yang panjangnya 42164,17 km. 2. Geostationary Earth orbit adalah orbit geosinkron yang berada tepat di atas ekuator bumi atau garis lintang 0 derajat. Dengan eksentrisitas orbit sama dengan 0 dari permukaan bumi, objek yang berada di orbit geosinkroner akan tampak diam atau tidak bergerak di angkasa karena periode orbit objek tersebut mengelilingi bumi sama dengan periode rotasi bumi. Orbit ini sangat diminati oleh operator-operator satelit buatan, termasuk satelit komunikasi dan televisi, karena letak konstan pada lintang 0 derajat. Lokasi satelit hanya dibedakan oleh letaknya di bujur bumi. 3. Orbit bumi menengah atau medium earth orbit atau MEO. Kadang-kadang disebut orbit melingkar atau intermediate circulator orbit atau ICO. Adalah sebuah wilayah ruang di sekitar bumi di atas orbit bumi rendah atau ketinggian 2000 km atau 1243 mil, dan di bawah orbit geostasioner ketinggian 35.786 km atau 22.236 mil. 4. Orbit bumi rendah atau bahasa Inggris Low Earth Orbit atau LEO adalah sebuah orbit sekitar bumi antar atmosfer dan sabuk radiasi Van Allen dengan sebuah sudut inklinasi rendah. Batasan ini tidak didefinisikan secara pasti, tetapi biasanya sekitar 200 sampai 1200 km
atau 124-726 mil di atas permukaan bumi. Orbit ini biasanya berada di bawah Intermediate Circulator Orbit atau ICO dan jauh di bawah orbit geostasioner. Orbit lebih rendah dari sini tidak stabil dan akan turun secara cepat ke gesekan atmosfer. Mekanisme bandwidth. Yang pertama, network bandwidth capacity adalah kapasitas yang dapat digunakan pada kabel Ethernet agar dapat dilewati trafik paket data dengan maksimal tertentu. 2. Network bandwidth consumption merupakan kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik. 3. Asymptotic bandwidth adalah ukuran maksimum throughput pada sumber data yang sangat mengambil banyak data. Contohnya seperti ukuran pesan yang tidak terbatas. 4. Internet connection bandwidth. Jaringan koneksi internet bersama atau shared network di antara banyak pengguna yang berbeda di suatu daerah berbagai koneksi yang lebih besar. Selanjutnya, parameter mengukur lebar bandwidth. Yang pertama, throughput adalah kecepatan atau rate transfer data efektif yang diukur dalam bps. Throughput merupakan jumlah total kedatangan paket yang sukses yang diamati selama interval waktu tertentu dibagi oleh durasi interval waktu tersebut. 2. Upstream adalah istilah yang merujuk kepada kecepatan aliran data dari komputer lokal ke komputer lain yang terhubung melalui sebuah network. 3. Downstream adalah istilah yang merujuk kepada kecepatan aliran data dari komputer lain ke komputer lokal melalui sebuah network. 4. Kecepatan atau speed merupakan kemampuan berpindah dari satu daerah ke daerah lain dalam waktu singkat-singkatnya. Selanjutnya, besar dan tipe bandwidth capacity yang dibutuhkan. Yang pertama, shared bandwidth adalah jenis jaringan dengan bandwidth terbagi. Sebagai contoh, jika Anda berlangganan sebuah layanan internet dengan bandwidth 15 Mbps, maka 15 Mbps tersebut akan terbagi dengan pengguna lain. Dan pada bandwidth jenis ini, jumlah pengguna akan memengaruhi performa koneksi internet Anda. 2. Dedicated bandwidth adalah layanan di mana penyedia jasa internet atau ISP mendedikasikan jumlah bandwidth tertentu untuk koneksi itu. Bandwidth internet ini tidak dibagi dengan orang lain selain pengguna sirkuit fisik itu. Selanjutnya, jenis-jenis service pada TCP atau IP. Yang pertama, normal data user adalah data yang pola distribusinya berbentuk lonceng dan simetris. Artinya pola data tersebut tidak menceng ke kiri ataupun ke kanan. 2. Network management adalah proses mengatur dan mengelola jaringan komputer. Layanan yang disediakan oleh disiplin ini meliputi analisis kesalahan, manajemen kinerja, penyediaan jaringan, dan menjaga kualitas layanan. 3. Real time adalah pengendali paket RTP yang dikirimkan oleh peserta konferensi sehingga dapat menampung penambahan peserta lainnya dalam sesi real time tersebut. 4. Streaming application adalah bentuk distribusi perangkat lunak sesuai permintaan. Dalam skenario ini, hanya bagian penting dari kode aplikasi yang perlu diinstal di komputer saat pengguna akhir melakukan tindakan dalam aplikasi. Kode dan file yang diperlukan dikirim melalui jaringan jika diperlukan. 5. Critical Data Application adalah praktik tata kelola data yang membantu organisasi memprioritaskan pekerjaan TI yang meningkatkan pendapatan dan kualitas produk. 6. Network Security Management yaitu suatu sistem untuk memberikan pemahaman yang utuh atau terpadu, serta kemampuan dan keterampilan dalam merencanakan dan mendesain sistem pengamanan yang tepat, efektif, dan efisien sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. 7. Network Control Traffic adalah proses mengendalikan atau mengurangi lalu lintas jaringan, khususnya bandwidth internet, oleh penjadwal jaringan. Ini digunakan oleh administrator jaringan untuk mengurangi kemacetan antena dan kehilangan paket. 8. DOS Prone Service adalah serangan dunia maya di mana pelaku
upaya membuat mesin atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang dituju dengan mengganggu layanan host yang terhubung ke internet untuk sementara atau tanpa batas. Selanjutnya, faktor yang memengaruhi QoS. Yang pertama, delay merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, kongesti, atau juga waktu proses yang lama. 2. Delay variations adalah perbedaan dalam keterlambatan satu arah ujung ke ujung antar paket yang dipilih dalam aliran dengan setiap paket yang hilang diabaikan. Efeknya kadang-kadang disebut sebagai paket jitter, meskipun definisi tersebut tidak sesuai. 3. Paket loss merupakan suatu parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang. 4. Paket rendering adalah pengiriman paket data dalam urutan yang berbeda dari pengirimannya. 5. Appearance rate dan burst size adalah max bandwidth yang akan didapatkan jika jaringan tidak terpakai. 6. Desynchronizing TCP session adalah bentuk serangan penolakan layanan di mana penyerang dengan cepat memulai koneksi ke server tanpa menyelesaikan koneksi. Selanjutnya, komponen pendukung QoS. Yang pertama, queuing adalah mekanisme sistem yang mengatur aliran antrian agar lebih teratur, nyaman, tertib, dan terkontrol. 2. Signaling adalah pertukaran informasi antar elemen dalam jaringan yang direalisasikan dalam bentuk kode-kode standar yang telah disepakati. Tujuannya untuk membangun atau membentuk hubungan komunikasi, pengaturan, dan pembubaran. 3. Classification adalah masalah untuk mengidentifikasi yang mana dari kumpulan kategori yang menjadi observasi baru berdasarkan kumpulan data pelatihan yang berisi observasi yang keanggotaan kategorinya diketahui. 4. Making adalah kegiatan memplot gambar rencana kerja yang sudah ada ke lantai kerja. 5. Admission control berfungsi untuk membatasi trafik yang masuk diterima atau ditolak sehingga memberikan manfaat QoS dari flow yang sudah ada tetap terjamin dan medium dapat digunakan lebih optimal. 6. Congestion control adalah metode yang digunakan untuk memantau proses mengatur jumlah data memasuki jaringan sehingga menjaga tingkat lalu lintas pada nilai yang dapat diterima. 7. Traffic shaping adalah suatu usaha mengkontrol trafik jaringan sehingga bandwidth lebih optimal dan performa jaringan lebih terjamin. 8. Integrated and differentiated service adalah suatu sistem telekomunikasi di mana layanan antar data, suara, dan gambar diintegrasikan ke dalam suatu jaringan yang menyediakan konektivitas digital ujung ke ujung untuk menunjang suatu ruang lingkup pelayanan yang luas. 9. QoS policy adalah kemampuan untuk menjamin kebutuhan jaringan tertentu seperti bandwidth, latency, jitter, dan kehandalan untuk memenuhi service level agreement. Contoh perhitungan dan rumus throughput, delay, dan paket. Yang pertama, menghitung throughput. Rumus untuk menghitung nilai throughput adalah throughput sama dengan jumlah data yang dikirim dibagi waktu pengiriman data. Contohnya 2769572 bytes dibagi 81,59 between first and last packet sama dengan 0,272 MB per second. Yang kedua, menghitung rata-rata delay paket data. Rumus untuk menghitung nilai delay adalah rata-rata delay total sama dengan total delay dibagi total paket yang diterima. Contoh rata-rata delay sama dengan 62,03 dibagi 31,03 sama dengan 0,019990 detik. Yang ketiga, menghitung paket loss. Rumus untuk menghitung nilai delay adalah paket yang diterima sama dengan paket yang dikirim dikurang paket yang hilang. Contohnya 3103 dikurang 45
sama dengan 3058. Fitur dan fungsi switch. Fungsi switching yang pertama merupakan salah satu komponen terpenting dalam jaringan telekomunikasi. Dengan switching, komunikasi point to point dapat dilakukan tanpa harus menghubungkan langsung kedua node tersebut. Fungsi kontrol. Fungsi kontrol pada telekomunikasi pada teknologi switch dilakukan oleh Media Gateway Controller atau MGC, yakni mengarahkan voice over packet building blocks, memvalidasi user accounts, menyediakan service access, merutekan signaling message ke jaringan PSTN. Signaling yang dilakukan antar MGC menggunakan protokol MGCP, Megaco H323, dan SIP untuk menjamin unjuk kerja sistem yang optimal. Signaling antar jaringan PSTN yang menggunakan SS7 dengan jaringan IP dilakukan oleh Signaling Gateway atau SG. Fungsi interface. Switch mempunyai interface yang disebut Application Programming Interface atau API yang membuatnya mampu untuk menambahkan atau mengembangkan server-server yang digunakan untuk menambahkan service baru. Call transfer, sebuah komunikasi telekomunikasi yang memungkinkan pengguna untuk memindahkan sebuah panggilan telepon ke telepon lain dengan menggunakan tombol transfer. Hunting group, sebuah konsep telepon yang mengacu pada metode yang didistribusikan panggilan telepon dari suatu nomor telepon ke sebuah grup yang memiliki beberapa saluran telepon. Call forwarding adalah fitur yang memungkinkan pelanggan untuk mengalih panggilan yang datang ke nomor lain yang telah ditentukan pada saat fitur ini diaktifkan. Conference call, fitur yang memungkinkan pelanggan dapat melakukan konferensi telepon baik sebagai call terminating atau call originating. Sistem switch harus mempunyai kemampuan untuk menangani panggilan conference untuk 3 pelanggan atau lebih. Abbreviated dialing adalah fitur untuk mempersingkat proses dialing dengan nomor singkat yang terdiri dari 1 atau 2 digit. Switch harus mampu untuk mendeteksi pengguna fitur ini oleh pelanggan dengan melakukan pemetaan nomor kata ke nomor yang sebenarnya dan kemudian melakukan proses panggilan. Call waiting adalah fitur yang memungkinkan pelanggan menerima panggilan lain pada saat telepon sedang digunakan. Sistem switch harus mampu mengirim tone interupsi bila pelanggan tersebut dalam keadaan busy. Selanjutnya, sentral akan menunggu aksi dari pelanggan tersebut apakah pelanggan menerima panggilan dengan menekan tombol flash. Call forking, sebuah fitur yang memungkinkan panggilan masuk berdering di beberapa ekstensi seperti telepon kantor, rumah, dan handphone secara bersamaan. Call line Identification Presenter atau CLIP, service yang memungkinkan untuk memunculkan identitas atau nomor telepon. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaklumi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.